Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah bil alamin. Pada kesempatan kali ini mungkin dalam video materi ajar itu ya tentang zikir dan doa, saya mungkin akan memaparkan sesuai dengan kewajiban saya dalam VPG Daljab ya, VPG dalam jabatan. Dan kali ini untuk materi zikir dan doa akan saya paparkan mungkin secara singkat karena memang di sini adalah dalam materi ajar ini waktunya juga memang agak sedikit gitu ya, dan nanti mungkin lebih gamblangnya itu untuk pembelajaran dengan anak. Dan untuk standar kompetensi yaitu ada melaksanakan tata cara berzikir dan berdoa. Untuk kompetensi dasarnya yaitu tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat, kemudian menghafalkan bacaan zikir dan doa setelah sholat, kemudian mempraktekkan zikir dan doa. Zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakaro, yang berarti adalah mengingat atau menyebut. Tentunya di sini adalah mengingat dan menyebut nama Allah. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya seperti tahmid, tahlil, dan tasbih. Sedangkan doa berasal daripada bahasa Arab yang berarti panggilan atau seruan. Menurut istilah, doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Waktu-waktu yang utama untuk berdoa di sini adalah pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada waktu wukuf di padang Arafah, kemudian ketika turun hujan, sebelum dan sesudah sholat fardu, di antara azan dan iqomah, ketika i'tidal yang akhir dalam sholat, ketika sujud dalam sholat, ketika hatam tamat membaca Al-Quran 30 juz, sepanjang malam utamanya adalah sekali sepertiga yang akhir, dan waktu sahur sepanjang hari Jumat karena mengharap berjumpa dengan saat ijabah. Kemudian pada saat kritis atau genting, kemudian pada saat teraniaya. Tempat-tempat yang baik untuk berdoa yaitu dikala melihat Ka'bah, kemudian dikala melihat Masjid Rasulullah SAW, kemudian di tempat dan dikala melakukan tawaf, di sisi multajam di dalam Ka'bah, kemudian di sisi sumur Jam-Jam, di belakang makam Ibrahim, di atas bukit Safa dan Marwah, di Arafah, di Multaja, di Muzdalifah, di Mina, dan di sisi Jamarat yang 3. Berdoa dengan perut yang diisi dengan yang halal, kemudian menghadap kiblat, ada berdoa, kemudian memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti di tengah malam dan sehabis sholat fardu, kemudian mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu, kemudian memulai dengan istighfar, memuji Allah dan membaca sholawat. Kemudian harus ada sikap tawadu, rendah hati, dan rasa takut serta tidak
mengeraskan suara. Kemudian menyederhanakan suara antara bisik-bisik dengan keras. Kemudian tidak berdoa untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi. Manfaat doa: akan terhindar dari sifat sombong dan congkak, itu manfaat doa. Kemudian akan terhindar daripada sifat gampang putus asa. Kemudian hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. Kemudian akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, selalu dalam lindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasa semakin dekat dengan Allah, dan begitu juga sebaliknya. Di akhirat kelak kita akan mendapat ridho yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Mengucapkan istighfar itu dalam berdoa pertama-tama kita harus mengucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian lafaz zikir tersebut dapat disempurnakan sebagai berikut: Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 balik gitu ya, 3 kali. Saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain pada Dia, yang hidup dan berdiri sendiri, dan saya bertobat kepadanya. Dan bacaan-bacaan yang lainnya tentunya sangat banyak sekali. Di sini selain daripada istighfar, yaitu bacaan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kemudian kita membaca lafaz juga, ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam wa hayna rabbana bis salam adkhilnal jannata rusam tabarakta rabbana wa ta'ala jalalil ikram. Kemudian baca subhanallah 33 kali ya. Kemudian baca alhamdulillah, yaitu baca tahmid, yaitu 33 kali. Kemudian baca Allahu Akbar, baca takbir 33 kali. Itulah kemudian membaca di sini juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila zikir akan dilaksanakan secara lengkap, sebelum membaca tasbih, terlebih dahulu membaca bacaan-bacaan sebagai berikut. Itu. Di sini kemudian membaca surat Al-Fatihah 1 kali, dan bacaan-bacaan yang lainnya lebih dilengkapi lagi untuk lebih disempurnakan, seperti membaca ayat kursi, kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca doa-doa yang lain. Yang penting ketika kita habis sholat membaca ayat-ayat Al-Quran akan lebih bermanfaat faedahnya kepada diri kita. Mungkin untuk paparan tentang berdoa dan berzikir dicukupkan sekian, dan ditutup oleh wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.